Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini kita akan bahas lembaga peradilan yang kedua setelah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya. Kita akan bahas tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini merupakan mahkamah yang baru seiring dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang sebelumnya kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Agama, Tata Usaha Negara. Nah, ada satu mahkamah yang baru disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Untuk undang-undang yang mengatur Mahkamah Konstitusi itu ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Di bulan September ini ada perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tapi setelah saya cari-cari ternyata nomornya belum ketemu. Ya, perubahan itu tentang susunan hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian masa jabatan, kemudian perubahan tentang komposisi Dewan Kehormatan pada Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi di sini adalah mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban. 4 kewenangan itu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau judicial review terhadap undang-undang, ya. Tingkatnya adalah tingkat undang-undang atau Perpu. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya. Ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, ini adalah 4 kewenangan. Sementara untuk 1 kewajiban dari Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden itu diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Bisa berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Dan atau presiden dan wakil presiden itu tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Itu untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, sementara itu tentang hakim Mahkamah Konstitusi itu berbeda dengan peradilan yang lainnya. Kalau biasanya itu ada majelisnya tadi dari 3 atau 5, di Mahkamah Konstitusi itu ada 9 hakim konstitusi. Nah, masing-masing hakim itu diajukan ya, atau diusulkan oleh Mahkamah Agung, kemudian diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian diusulkan oleh Presiden. Masing-masing mengajukan 3 orang untuk menjadi hakim agung. Jadi komposisinya nanti ada dari Mahkamah Agung, lembaga yudisial atau kehakiman, kemudian ada DPR dari lembaga pembuat undang-undang, dan Presiden sebagai lembaga eksekutifnya. Itu yang diusulkan oleh masing-masing kekuasaan negara. Nah, kemudian untuk tentang susunannya, ya, dari ke-9 hakim tadi, 1 orang sebagai ketua merangkap anggota, kemudian 1 orang sebagai wakil ketua sekaligus merangkap anggota. Sisanya ada 7 sebagai anggota dari hakim konstitusi. Mengenai putusan ya yang ada di Mahkamah Konstitusi itu, putusannya bersifat final. Jadi tidak ada upaya hukum. Sekali diputus ya berarti itu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, sifat finalnya ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan binding. Itu tentang
putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, saya kira cukup untuk Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, kita sudah menyelesaikan semua tentang lembaga peradilan di Indonesia, mulai dari Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.